Si Bitung hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi khalifah. Ayyuhum ta'ifatun yakhlufu ba'dun ba'dha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyyu ma'rifatul a'dha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad alladzi qad irtada maulahu. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Ma ba'du. Dumateng para hati, para asati, para kiai, benar-benar karo Bapak Kiai Mas Duki, Sanuki, Adinda, Jangan Batawi, Lanuki, pengurus Ketua Pembangunan Ketua Umum Bapak Haji Khalid Mawati dan Bendahara Umum Haji Pak Lulung Langsung kemawon Uki Bapak Pak Lurah yang senantiasa memberikan dorongan support kepada panitia dan sekaligus Ketua Pembangunan Asal Kalimat Bapak Haji Sunaryo Binati dan Benito Lanuki Sahibul Bait Bapak Zainuddin sekeluarga, juga pada yang hormat Mas Reza Ketua KPU dengan mohon selesai dan baru beliau atur jasa untuk umat 22 mudah-mudahan selamat, tidak ada apapun di belakang mengenai pembangunan. Memang Allah Ta'ala telah menciptakan khalifah di atas bumi, ta'ifatul yakhlufu ba'dun ba'dha, satu kelompok yang akan menggantikan kelompok lain. Mas Reza pernah jadi anggota, menjadi ketua 2 periode, sudah akan serahkan kepada penerus estafet. Manusia hidup akan silih berganti. Dulu waktu Kiai Mahfuz meninggal, saya ada di Lirboyo. Bulan Ramadan tanggal gangsal waktu tahun 1985. Kemudian disusul dengan Kiai saya Bayi Jamal tanggal 19 Ramadan. Disusul lagi bulan Dzulhijjah Kiai Falconi Bapak Anjuari. Disusul lagi Sofar tanggal 26 bapak saya meninggal. Terus menerus 1 tahun itu banyak ulama-ulama sepuh yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Waktu itu saya masih muda. Bapak meninggal saya usia 29. Ya belum ada orang mengatakan kiai. Tapi kayaknya yang estafet suwe tambah tua. Mesti mau tidak mau kita bertanggung jawab atas perjuangan orang terdahulu, kayak Makhluk, kayak Jamal, termasuk guru saya di Falconi Bapak Anjuari, putranya Ki Amin sepuh. Kemudian Bapak, maka kami merasa terbebani, harus kita mengemban tinggalan orang tua. Dan ada hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi ayyam ustamil wujuhim syai'un ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mampu membuat sunatan ayat torikotan laku lampa imma biwujudil bina
dengan wujudnya pembangunan. Maka yang disebut dalam hadis man waratha mu'minan akan nama ahyahu, orang yang bikin tarehnya orang mukmin seakan-akan menghidupkannya. Terusan waman qara'a tarikhahu, siapa orang yang membaca tarehnya orang mukmin, yakni pernah berjasa. Tareh itu ada 3. Ada bukti kata otentik seperti karya tulis, ada yang berbentuk bangunan, atau berbentuk khobar mutawatir, berita yang konon yang menceritakan lebih dari 10 dan yang sikoh. Jadi sumber sejarah ketiga, 1 hasil karya yang pernah ditulis atau tidak ditulis atau yang menulis orang lain, seperti saya ngaji ditulis oleh Mas Haji Lukman, ngaji bareng rekam kaji. Itu merupakan bukti sejarah. Tapi jangan keliru, kalau memuji berlebihan kurang bagus. Tidak boleh satu ulama atau kiai atau guru yang punya kelebihan dilebih-lebihin dan seadanya. Kemudian hasil yang berupa bangunan seperti misalkan pondok, madrasah, nah itu termasuk bukti sejarah. Yang ketiga adalah khobar, berita. Kelihatannya tidak punya bukti karya tulis, tidak punya tinggalan bangunan, tidak. Cuman khobar itu menyeluruh, kenal bahwa orang itu baik dan pernah berjasa di tengah-tengah masyarakat, yang bisa menghimpun, bisa mengakurakan masyarakat sehingga sejuk yang dulu tidak ada orang ruku menjadi ruku, tapi tidak ada bukti. Tapi khobar itu mutawatir, itu bisa ditulis oleh orang yang mendengarkan khobar itu, maka itu menjadi dasar sejarah. Dan barang siapa yang membaca sejarahnya orang soleh, orang mukmin yang baik, atau yang pernah berjasa di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan berziarah. Orang itu berziarah kepada makomnya di tempatnya. Jadi saya membaca, berjanji atau membaca manakibnya Syaikhul Tijani. Seperti Syiratun Nabawiyah, kalau mulut dan baca berjanji diibahi atau sendirian, semuanya mengarah kepada Syiratul Rasul. Itu seakan-akan kita berziarah ke beliau, walaupun kalau orang maring Irak, tapi seakan-akan kita itu datang ke Irak, di Baghdad dan Syaikhul Tijani. Kalau kita baca sirahnya Abi Hasan Asy'adili, seakan-akan kita itu datang ke Mesir. Kita cerita kisah Imam Syafi'i, seakan-akan kita itu ada di Mesir. Dan barang siapa berziarah pada orang mukmin yang soleh, istawjaba ridwanullah, maka akan mendapatkan ridho di Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambung menyambung. Saudara ilmu mantek kias. Kullu akhidin malam khufyatan fawasari. Kullu sarikin tuttau yudayadu yudij. Kullu nabas an-nabas man akhoda malam khufyat. Maka yudij an-nabas tuttau yadu. Man warrasa mu'minan fakana ahilahu, wa man qara'ata fakana mazaru, wa man zaru istawjaba ridwanullah. Jadi wa man qara'ata atau wa man warrasa mu'minan yudij istawjaba ridwanullah. Nanti saya wong film macam riwayat hidupnya Nabi, riwayat hidup para aulia dan para ulama, berarti plus berziarah kepada yang kita cintakan. Niki terus betul tentang hadis man qara manaqiban betul. Betul manaqib memang man warrasa mu'minan, tarikh yang kembali kepada pribadi Islam dengan mangkok jamanya manaqib. Orang ini waman qara manaqiban waman qara tarikhul mu'min. Maka mudah-mudahan sampan ini
semua panitia yang dapat upaya wujudnya pondok pesantren termasuk terlibat di dalam orang yang membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh penerus kita. Allah. Seperti ada Anusarwan ya dalam berjanji ada. Raja Anusarwan itu sedang belusukan ke bawah, bukan untuk jadi riasa mali, orang akhlak seperti Rasul sing datang ke masakin, fukara, pamardhahu, sedang teka belum jalan orang larat. Itu Anusarwan begitu turun ke bawah, ada orang kaki-kaki usia 80 Zaid Samanin Zaid 80 tahun sedang menanam batang korma, sudah ratusan batang. Anusarwan turun, loh, Saman sudah tua renta seperti itu, apa yang menanam korma? Korma kan tidak 1 tahun 2 tahun berbuah. Akan apa Saman? Kok rakus teman orang yang sudah tua menanam pohon korma yang sebegitu banyaknya? Saman rakus ya? Enggak Pak Raja, nangis orang tua itu. Bukan saya rakus, saya sejak kecil menikmati hasil karya orang tua yang sudah tidak ada. Apakah aku hanya bisa menikmati orang yang pernah berjasa? Ingin saya meninggalkan jasa aku untuk generasi penerus setelah aku. Jadi bukan untuk aku makan korma untuk aku mungkin yakin tidak panjang umur saya, tapi nanti apabila berbuah dinikmati orang setelah aku. Akhirnya Anusarwan jungkel, sujud gak ada mulai awal. Ini aku kalah cita-cita himmahnya. Orang ini betul bukan seorang raja, tapi himmahnya melebihi dari himmah raja. Aku mau ya Allah, aku mau ya Allah. Himmahnya orang tua ini adalah berupaya untuk manfaatnya sesama manusia. Khairunas anfa'uhum. Saya akan berbuat tapi apa? Sudah 20 tahun jadi raja, saya belum pernah berpikir ke situ. Maka alhamdulillah kita semua pernah meninggalkan sesuatu sunnatan hasanah. Maka apabila orang sudah mati, kebaikan akan diteruskan oleh orang-orang yang meneruskannya, dapat pahala tanpa kurang ila yaumil qiyamah. Dan ada hadis lagi, tuba liman jalallahu mafatih khair wa maqalib syarr. Berbahagialah bagi orang yang dijadikan oleh Allah yang bisa membuka kebaikan, menutup kejelekan. Alhamdulillah diseditan dulu takon baik al-Fatris. Ya dan kono tempat ya berada. Ya udah ngomong seorang ini. Tapi dengan yang berpesantren bubar semua. Itu berarti membuka pintu kebaikan, menutup kejelekan. Mudah-mudahan juga kalau di Kalikan Masa Kulon jelas orang masalah tanpa ada pesantren sudah baik-baik, tapi ditambah lagi ada kebaikan lagi, ada tempat pendidikan yang bisa diteruskan oleh penerusnya, walaupun ratusan tahun tetap dapat pahala. Amin. Yang kedua, mansan sunatan sayatan. Orang yang membuat sunnah jelek, kelakuan yang jelek. Tadinya mau di desa itu tidak ada model tokel atau anak-anak yang mesum. Kemudian kita mengawali hal itu sebenarnya apa, sehingga lekra atau apa. Kita sudah mati, tapi kejelekannya terus belum mati, maka tetap dapat kiriman dosa. Nah, sami balik sana mana ada istilah pembaharuan itu ada pembaharuan baik dan ada pembaharuan jelek. Nah, dan itu jadi hal-hal ini mudah-mudahan sampan termasuk perubahan pembaharuan yang baik untuk ke depan di masa yang datang. Nah, itu maknanya khalifah yang saya tahu dalam tafsir Jalalain. Khalifatun yakhlufu ba'dun ba'dun. Satu kelompok golongan yang bahkan golongan lain. Cuman ada yang sangat ironis sekali itu dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya.
Fakhalafa bakal mengganti sapa khalfun pengganti min ba'dihim setelah generasi tua. Siapa? Khalfun adha'us shalah, satu generasi yang mudah untuk meninggalkan sholat. Wattaba'us syahwat, dan generasi yang senantiasa mudah untuk mengikuti syahwat nafsu. Nah, kita berupaya supaya ada suri toladan bagi orang tua. Kesolehan orang tua akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Seperti Kiai Zaki waktu itu dengan Kiai Nasruddin Sugeng yang Lampok Al-Hafidh. Kang Zaki gak ada putus tunggal namanya Zuriyah Mutalaqiyah. Waktu itu tuanya yang namanya Kiai Idris bin Kamali yang jadi mantunya Mbah Hashim Asy'ari itu kembali lagi ke Kempek setelah mungkin di Mekah. Setelah pulang Kiai Zaki soan kali Kiai Nasruddin. Zaki siap wis nikah sampun malah ada kecil bahasa Cirebon ada kecil ada kecil lanang wadon adon ada nih lah kalau siapa berbes turun Imamun ini ngertos Pak iya sing anak Cirebon yang Imamun yang berbes yes alhamdulillah sudah dari mantu Imamun ya anu kandungan hewan itu sing kita Kiai Nasruddin duduk aja Zaki ngomong Pak kandungan hewan kecil kula sebatas kecil ada yang kan solihah atau solih kenal kuat-kuat awadun ya Zaki karena Zuriyatul Mutalaqiyah iya Zaki dalam konek pengen dua anak solihah soleh, uang panen penting di soleh. Jadi orang usaha ngayal, ngerkone soleh, insyaallah anak bukunya soleh. Allahumma. Jadi dalam upaya kita mau menjadi panitia pembangunan dan segala dan sesuatunya, ini dalam rangka mencetak kader-kader soleh. Allahumma. Amin. Namun ngaten sehingga kalau lalu ada lantang mungkin dan orang cocok tapi ya tak cocok itu cocok dengan saya punya pesanan as-salaf yang 4. Pernahkah aku minta uang? Sampai kemarin pada waktu saya di rumah sakit dari Rafu ada santri yang datang situ kepala pondok dulu ini orang ngerti ninggali amplop ada saya begitu lari pulang balik punya kumis pulang perintahan kalau santri mana nih kantor iya neng mana kali wow ini anak bocah maring harto asal apa loh wah nih diterima yang berkuncing gitu menolak ke orang enak kayaknya nggak banyak tas kalau berujung aku bayar siap kalau berujung ya sama tentang ya sama mana anu Bumi Lawati bilang udah ditanggung semua oleh dokter itu rumah sakit orang bayar sampai orang bayar sampai tapi dokter kepengen mana malah Kang Ali semua berbalik ke Ali ya Kang Ali mendengar bahwa tidak bayar serta begitu pulang rumah balik namun orang semua, aku tujuannya kok membantu nyong rumah sakit. Dia enak banget, baik namanya kayak yang berani, mungkin, kenaya mungkin saya setuju kalau pengen, kenapa wira itu kita harus laksanakan? Banyak pesantren yang bangkrut, kalau ngomong orang saya itu kita masih banyak pesantren yang bangkrut, karena kayaknya oleh sumbangan dari masyarakat. Dimanfaatkan oleh kiai untuk kepentingan keluarga. Itulah maka wira itu akan menjelma santri-santri alim walaupun kiainya mulai dunia kira-kira zaman dulu satu alim kena wira ini itu tidak mudah untuk menikmati hasil karya dari santri. Bahkan buyut kula alhamdulillah sudah berponakan ini harus nina
ini hati-hati. Ngaten saporan-saporan kula hati-hati datang. Sebab buyut kula Bapak kula bin Makmun bin Mukminah bin Muhammad Ali. Ada santri namun itu toh. Itu tapi kan begini kok orang duwe, begitu orang duwe. Itu kan pegawainya gawe kesek. Itu yang pakai sabit ya. Ada welcome. Seminggu 50 matok di dewek, mumpuk dewek. Rumah kan santri itu. Apa ndak malu kita yang sekarang ini? Malah kiai sugih santri. Nah kalau bagaimana Pak tak gawe tiru-tiru walaupun hanya 1 bulan dong. Karena 1 bulan puasa santri tak jamin. Paling untuk ya tulas cinta. Nanti maghrib santri makan tak jamin urusan bayar. Namun sahuran sepisan. Lumayan pada tiru baik. Ya secuil. Syukur-syukur kapan yang dari wong sing bisa nyumponi 100 anak setiap harinya. Dari mana uangnya? Insya Allah ayo ngaten mawon dari saestu monggo bareng-bareng untuk meninggalkan yang bisa mendapatkan imbalan kebaikan bagi orang melakukannya. Allahumma amin. Kayaknya kesuwen dia bersama mawon. Intinya bahwa saya itu berjuang bukan untuk diri tapi untuk generasi yang akan datang. Mudah-mudahan saja sahabat yang memerlukan tangannya, kekuatannya, kalau datangnya jauh, maka lalu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, maka lalu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, maka lalu mal falyatasaddaq bi malihi. Wong sing duwe ilmu sedekah ilmune, sing duwe kekuatan sedekah kekuatane, ya lurah duwe kekuatan mengupayakan mempermudah izinnya itu termasuk makan uang bersedekah kekuatan. Yang ketiga makan mal falatostaf falatostaf dimana wong sing duwe harta sedekah. Dewe meneh wong turu-turune duwe ya alim kekuatan para pejabat ya tunduk karo pejabat dimanfaatkan dan harta ajanya tahu urna ilmu bayarlah aja wong sugi kok ya sugi kudu melu-melu nyumbang. Nah itu telurnya segala lakukan salah satunya siapa lakukan. Nah dan sampai asal-afia panen asal-afia telur-telurnya anak kabeh. Nah dan sampai ketua umum kadang-kadang ada stres itu ya pengen bantu. Ini ya alhamdulillah ya tenaganya ya duitnya yang segala itu kabeh itu kumpul. Nah saya ngatakan itu bagi nah ini wonten titipan-titipan nih. Ini wonten pesanan. Nyuwun Fatihah tunggal kangge Ibu Hajah Dewi Sri Nur Kurniati bin Haji Habib, istrinya Pak Haji Mufason yang mantan sakit, yang perutnya katanya ada batunya. Dan semoga nanti hilang sendiri. Amin. Allah lah yang mendatangkan penyakit yang hilangkan juga Allah. Yang kedua Bapak Haji Hartanto ini Hajat Haji Nafis Besi yang sering nyumbang itu Pak Haji Hartanto supaya mau bayari yang miliknya Pak Haji Nafis kayaknya. Dan doa lagi Pak Wahyu, doakan mudah-mudahan olahraga yang rencananya kita tawarkan 10 miliar, mudah-mudahan bisa dibeli oleh Cukong. Itu juga sudah sering membantu kebetulan pesantren.
seperti paving juga, tronton dan yang lainnya, bata dan seterusnya. Itulah hubungannya Pak Ustaz Syarif. Jadi mudah-mudahan semua kabul oleh Allah dengan dan semuanya cita-cita yang ada pada hati panjenengan Sohibul Bait maupun standar maupun yang ikut istighosah dimudahkan segala urusannya, terutama meninggalkan anak yang soleh. Iya. Terus Aris hati itu sing Aris itu sing utangi hanya atau utang dulu. Niki bulannya barang-barang alhamdulillah selamat. Bulan belum lagi namanya Abutin Jalaluddin bin Haji Jamasari sedang ada di rumah sakit tetapi asih yang mohon doa agar Haji Makmur oleh lancar. Amin. Proyek pasar Cibitung ini insyaallah sukses nih insyaallah. Semuanya dari mengalah sing ikhlas nggih. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi santai dapat beberapa jalan satu Inna Allah ta'ala yubidah jatuh jannati wa yamfun Al-Fatihah Al-Fatihah.